Oke, pada hari ini kita akan berbicara tentang korupsi. Dan korupsi yang saya maksudkan pada kesempatan ini adalah korupsi dalam tubuh gereja. Saya sudah pernah membahas soal korupsi dalam tubuh gereja. Mungkin Anda bisa cek di video di bagian sini atau bagian sini ya. Jadi dalam gereja, terutama dalam gereja Katolik, korupsi hari ini itu sudah menjadi persoalan yang serius. Karena itu tema ini menjadi tema yang sangat cocok untuk dibahas pada hari ini. Berangkat dari artikel yang ditulis oleh Justinus Prastowo di edisi Hidup 10 November 2013. Dan di sini Justinus membahas tentang ini. Jadi Anda bisa lihat ya. Jadi menurut Justinus, korupsi di gereja itu terjadi karena dua hal. Yang pertama itu adalah sentralisme, dan yang kedua adalah klerikalisme. Nah, pertanyaannya, apa itu sentralisme? Nah, kalau di artikel ini dia katakan bahwa sentralisme adalah pemusatan kekuasaan gereja pada paus di Roma menyebabkan korupsi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia sebut klerikalisme sebagai sebab dari korupsi. Nah, klerikalisme di sini berarti bahwa ada semacam tren atau kebiasaan dalam gereja yang mana segala tugas dan kewajiban dalam gereja itu menjadi urusan hierarki, bukan umat atau awam. Jadi di sini ada semacam hierarki yang tidak seimbang antara kaum klerus, yakni pastor, suster dan lain sebagainya, dan umat biasa. Karena ada klerikalisme ini, maka tidak heran jika korupsi sering menjadi persoalan yang serius di gereja Katolik hari ini. Dan menurut Justinus, untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan kesederhanaan, bahwa gereja harus kembali ke kiblatnya sejak lama, yakni hidup sederhana seperti yang dicontohkan oleh Yesus Kristus. Dan kata sederhana ini bisa diperluas dalam kurang lebih 3 hal, yakni menyangkal diri, melakukan otokritik, dan hidup sederhana. Nah, saya sendiri banyak sepakat dengan apa yang ditulis oleh Justinus, terutama bagaimana dia melihat sebab atau akar dari korupsi dalam gereja. Ayam sialan, cuka minyak. Oke, jadi saya sepakat dengan deteksi dari Justinus soal ayam nih, kayaknya dia pendukung gereja Katolik nih. Akar dari korupsi menurut Justinus adalah klerikalisme dan sentralisme, dan saya sepakat dengan itu. Tetapi jalan keluar yang ditawarkan oleh Justinus ini saya tidak sepakat. Gimai ayam. Fuck. Oke, jadi saya tidak sepakat dengan jalan keluar yang ditawarkan oleh Justinus, yakni mengembalikan citra gereja sebagai institusi yang sederhana sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Yesus Kristus. Nah, kalau menurut saya, solusi yang terbaik harusnya kembali kepada akar. Sentralisme dan klerikalisme ini yang menjadi akar dari korupsi. Nah, solusi yang bisa kita buat untuk membuat korupsi itu tidak hadir dalam tubuh gereja adalah dengan desentralisasi dan anti-klerikalisme. Nah, bagaimana hal ini bisa dibuat? Soal desentralisasi artinya bahwa tugas-tugas gereja atau sistem tata kelola gereja tidak boleh hanya dipusatkan misalnya pada Roma atau pada proki atau pada pastor. Perlu ada devolusi kekuasaan atau desentralisasi kekuasaan dalam hal mengurus dan mengatur gereja. Nah, yang kedua, soal anti-klerikalisme, ya hari ini tidak boleh lagi tugas-tugas dalam gereja atau posisi-posisi penting dalam gereja yang hanya diduduki oleh kaum klerus.
Menurut saya, umat awam biasa perlu juga aktif dalam kepemimpinan gereja, mengambil peran yang penting dalam tubuh gereja, agar dengan itu hierarki yang selama ini menjadi jurang pemisah antara umat biasa dan pemimpin gereja bisa diatasi. Kalau tidak dilakukan hal-hal seperti ini, maka menurut saya korupsi akan terus terjadi di gereja. Nah, saya kira itu saja yang ingin saya komentari pada kesempatan ini. Jika menurut Anda apa yang saya jelaskan ini sesuai dengan apa yang Anda inginkan atau sesuai dengan aspirasi Anda juga bisa memberikan sumbangan pikiran Anda di sini di kolom komentar di bawah ini. Tapi kalau Anda tidak sepakat dengan saya, jangan lupa dan jangan segan-segan untuk mengkritik saya di kolom komentar di bawah ini. Mantap.